Sabtu. Sadipio unguarku, dasar-dasar mata letukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini saya belajar ceramah dicampur dengan gerogi. Yang kenapa? Yang memang di depan saya para calon penghuni surga, bidadari surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang memakai kerudung warna-warni yang terlihat indah seperti pelangi, merah, kuning, hijau, coklat, lama-lama seperti kepompong gosong. Dan yang memang di depan saya para calon penghuni surga, pangeran surga yang memakai peci dan lobeng hitam dan putih sebagai mahkota untuk para sang lelaki. Hadirin, bolehkah saya menyanyikan sepenggal syair? Angkatlah kepalamu adik, jangan biarkan mahkotamu terjatuh. Yang mulia dan sungguh berharga, tak pantas dilepas. Ali bin Abi Thalib berkata, lelaki mesti punya rasa gagah, karena kalian lelaki berharga sebagai pemimpin. Lelaki, kata Ali, kau harus menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya. Tundukkan pandangan, jangan melirik para ahwat. Sedikit saja ambil nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahi bil huda wa dinil haqqi bittirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarram wal muhtaram mudirul mahad Pondok Pesantren Al-Bahriyah, yakni ayahanda dan ibunda tercinta beserta keluarganya, mata'anallah biduril hayati. Amin amin ya rabbal alamin. Hadaratil mukarram wal muhtaram ustadz wal ustazah beserta keluarganya, mata'anallah biduril hayati. Hadaratil mukarram wal muhtaram, yakni para jajaran pengurus senior maupun junior dan sister lillah yang cantik dan soleha, yang namanya tak dapat saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu. Nanti audiensnya ngegerutu, nanti saya dipukul bikin sakit hatiku. Untaian langkah yang pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, mulai dari dunia sampai alam kubur. Yang telah menciptakan tukang bubur, tukang cukur, yang telah menciptakan tukang bubur, tukang cukur, tukang gali kubur, yang insya Allah selalu bersyukur. Dan yang telah menciptakan para santriwati Al-Bahriyah yang cantik dan soleha, yang insya Allah para calon mantu kiai. Untaian langkah yang kedua, marilah kita hadiahkan salawat dan salam kepada baginda tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man of leader, yakni habibana wa nabiyana wa syafiana wa karimana wa maulana Muhammad. Yang telah
mulia alam kebodohan menuju alam Islamiyah, yakni iman dan Islam. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya untuk belajar berceramah, yang akan saya patahkan satu kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata yang insya Allah akan saya beri judul Isra wal Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari yang telah diridhoi di sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Hadirin, setahu saya tak seorang pun yang meragukan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kenapa? Karena Allah salah satunya yang berkuasa di muka bumi ini. Allah yang berkuasa menggantikan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah yang berkuasa menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Dan Allah yang berkuasa menghinakan orang yang berkuasa tanpa mengambil kekuasaannya. Tolong digarisbawahi, menghinakan orang yang berkuasa tanpa mengambil kekuasaannya. Allah yang berkuasa memuliakan orang yang miskin tanpa memberinya kekuasaan. Garis bawahi, memuliakan orang yang miskin tanpa memberinya kekuasaan. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima perintah salat. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam para rabbani, ke alam para malaikat untuk menerima perintah salat. Untuk menerima perintah salat, salat 5 waktu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Hadirin, apakah kita termasuk dalam umat yang dikatakan di sini? Iya apa betul? Iya sama betul sama. Satu pun tidak ada yang menyadari. Bapak-bapak, sholat. Ibu-ibu, sholat. Anak gadis, sholat. Anak muda, sholat. Anak-anak, sholat. Kalau kakek-kakek, sholat juga. Ibu-ibu, sholat juga. Nenek-nenek, sholat. Peristiwa Isra Mi'raj tertulis dalam satu kisah yang insya Allah menambah kekhusyukan dalam salat. Mau dengar nggak? Dalam salat terdapat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal dan tahiyat akhir adalah percakapan Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Apakah Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha di alam para rabbani, alam para malaikat. Singkat cerita, pada malam itu Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Pada malam itu Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Namun Jibril alaihissalam tidak diperkenankan untuk mengantarkan beliau. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad yang ditemani Jibril alaihissalam, ketika itu Jibril alaihissalam membuka kedua sayapnya seraya berkata, "Wahai baginda," kata Jibril, "saya tidak diperkenankan untuk mengantarkan baginda ke
ke alam para malaikat, ke alam para rabbani. Kata Jibril. Beliau menjawab, Jibril, tunggu saya di sini yo, kata beliau. Sesampainya di Sitra Ulum Chandra, Nabi Muhammad SAW memberi salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala ucapan, penghormatan dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala ucapan penghormatan adalah milik Allah, diberikan seluruhnya kepadamu Muhammad. Mendapatkan jawaban ini dari Allah, Nabi tidak pernah berbesar diri. Nabi Muhammad SAW ingat dengan hambanya, tidak lupa dengan umatnya. Kemudian muncullah kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Segala ucapan, penghormatan dan pujian milik Allah diberikan kepada kami dan seluruh umat hamba Allah, umat Nabi Muhammad dan hamba Allah yang saleh. Oleh karena itu, hadirin, inilah yang membuat kita terharu dalam salat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa dengan umatnya, tidak pernah benci kepada umatnya, mencintai umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit, dengan susah payah beliau meminta dipapa untuk pergi ke masjid. Langkahnya tertatih-tatih. Karena apa? Beliau tidak ingin para umatnya lalai dalam salat, tinggalkan salat. Beliau tak ingin. Beliau ingin semua salat, jangan tinggalkan salat. Bapak Ibu, sudahkah mengajarkan anaknya mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad? Ajarkan mereka Bapak Ibu tentang salat, mengenal Nabi Muhammad sebelum mencintai seseorang. Oleh karena itu, perbaikilah salat, perbaiki bacaannya dari cara wudunya dan gerak-gerakannya. Ketika dapat waktu salat, tinggalkan segala pekerjaan ketika azan telah dikumandangkan. Dengarkan azan, jawab azannya. Sebelum saya menutup pidato saya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat orang yang mengatakannya. Lumpak kuda ke kota Padang, tos napi Padang, kuda napru abrugan. Mun pidato tong panjang-panjang, iyang beteng nges ngagerubukan. Aik isi mangitir, paridian misi pipit cara batu. Harana au madu humitir, tersai mazala pidatokku. Wal abadu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi